Scam Villains Self-Saving System Chapter 75. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Luo Binghe memperhitungkan bahwa dia sudah bersiap untuk ditendang sekaligus dan tidak sepenuhnya mengantisipasi bahwa Shen Qingqiu akan mengangguk. Dia menjadi kaku di atas Shen Qingqiu di tempat, ekspresinya membeku. Shen Qingqiu akhirnya menyadari apa yang baru saja dia lakukan dan arti dari anggukan tadi. Dia ingin bunuh diri karena malu dan bahkan tega membunuh seseorang untuk membungkam mereka. No, itu bukan apa yang kau pikirkan, biar ku jelaskan. Namun, Luo Binghe tidak memberinya kesempatan ini. Tangan yang memegang pinggangnya tiba-tiba menegang, suaranya merendah. Kamu, benar-benar merindukanku. Alis Shen Qingqiu berkerut. Luo Binghe, napasnya terengah-engah, tidak akan meninggalkan jalan pertanyaan ini. Benarkah? Kamu menutupi mulutku. Bahkan jika aku ingin menjawab, aku tidak bisa. Apakah ini berarti aku hanya bisa mengangguk atau menggelengkan kepala? Shen Qingqiu mengangguk dan menggelengkan kepalanya berturut-turut, mengotak-atik beberapa saat. Luo Binghe menekan, apakah kamu merindukanku atau tidak? Melihat ekspresinya seperti hendak menangis, Shen Qingqiu benar-benar tidak punya jalan keluar untuk mengaku kalah. Emosi tragis yang tak terlukiskan mengaduk dalam dirinya, waktunya untuk mengorbankan wajah tua ini, dia perlahan mengangguk lagi. Kali ini, Shen Qingqiu bisa melihat dengan jelas. Dia bisa memastikan bahwa dalam hitungan detik itu, napas Luo Binghe membeku. Percikan samar perlahan menyala di matanya, dengan cepat menelan seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, tumbuh dengan kekuatan api padang rumput. Tepat ketika Shen Qingqiu berpikir dia akan menghancurkan tangisan kegembiraan, Luo Binghe menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya jauh di dalam lekukan leher Shen Qingqiu. Tangan yang menutupi mulutnya perlahan dilepaskan. Dan kemudian, seperti anak ayam yang mematuk nasi, dia mulai meletakkan semak-semak ciuman yang lebat di sudut mulut Shen Qingqiu. Shen Qingqiu akhirnya melepaskan diri untuk bernapas, memaksa dua kata melewati celah di giginya. Membuat keributan. Luo Binghe bergumam, aku juga sangat merindukanmu. Tidak ada waktu untuk tidak memikirkanmu. Nafas yang naik di dada Shen Qingqiu perlahan terkuras kembali. Berbaring di sofa seperti ikan mati, dia menatap atap rumah bambu dengan putus asa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Petik 2 titik. Lalu, kenapa kamu tidak mencari guru ini di alam mimpi beberapa hari terakhir ini? Mata gelap dan lembab Luo Binghe menatapnya. Sizun, apa menurutmu aku tidak mengganggu? Dia lengket di siang hari, dia lengket dalam mimpi di malam hari, 24 jam di siang hari dan selalu melihat wajah ini, tentu saja, itu menyebalkan. Namun, pada saat lengah, dia sudah terbiasa dengan kelengketannya. Sekarang, Luo Binghe sedang berbaring tepat di atasnya, dan Shen Qingqiu bahkan tidak merasa itu adalah sesuatu yang tak tertahankan. Bagaimana bisa sampai ke tahap ini? Bukankah ini sedikit berlebihan? Shen Qingqiu berkata dengan datar, kamu tahu kamu menyebalkan, tetapi kamu tetap tidak menahan diri. Luo Binghe berkata, bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Sizun memunggungi saya. Jika dia kesal, biarlah. Mendengar dia mengatakan ini, Shen Qingqiu tidak bisa menahan perasaan agak mual. Seberapa banyak Luo Binghe menyukainya. Meskipun dia menderita perlakuan semacam itu pada hari-hari ketika dia pertama kali memasuki Gunung Changqiong, segera setelah Shen Qingqiu menunjukkan setetes kebaikan, Luo Binghe menyapu semua luka yang dideritanya, bersih dan rapi. Dia menempatkannya di lubuk hatinya tanpa ragu sedikit pun. Hati kaca telah dihancurkan oleh Shen Qingqiu begitu saja, sama sekali tidak disadari. Seperti seorang istri muda, dia telah mengambil potongan-potongan itu satu demi satu dan menyatukannya kembali untuk diserahkan kembali dengan hati-hati dan hati-hati. Hati yang penuh harapan, hanya untuk itu dihancurkan lagi, disatukan kembali, dan seterusnya. Luo Binghe berkata dengan lembut, setiap kali Sizun berada di Gunung Changqiong bersama orang lain, dia tersenyum sangat bahagia. Aku pikir kamu tidak akan sangat merindukanku. Master Shen telah menghabiskan bertahun-tahun mengenakan topeng sampai menjadi kebiasaan, terutama di sekte Gunung Changqiong. Paling-paling, itu adalah tampilan yang bermakna, seperti senyuman, tetapi tidak. Atau, itu adalah senyuman di kulit,
tetapi bukan di daging sehingga tidak mungkin orang lain menebak pikiran sebenarnya di baliknya. Kalau tidak, itu adalah penampilan senyum palsu setengah hati. Sejak kapan dia tersenyum begitu bahagia? Shen Qingqiu tidak bisa menerimanya. Omong kosong. Luo Binghe berkata, memang, si Zun tidak akan pernah menunjukkan senyum hati yang terbuka di wajahnya. Tapi, apakah si Zun sedang tersenyum atau tidak? Tentu saja, aku tahu. Berbaring di tubuh seseorang dan bertingkah seperti anak manja sambil bermain-main dengan sehelai rambutnya, apa kau anak sekolah taman kanak-kanak? Shen Qingqiu memutar matanya dan berkata, iya, kau cacing gelang di perutku. Luo Binghe berkata, aku tidak ingin menjadi cacing gelang. Shen Qingqiu memukul tangan yang memainkan rambutnya seperti sedang memukul nyamuk. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku, pada siapa guru ini tersenyum sebelumnya? Setelah selesai, dia telah memukulnya di setiap kata, tapi tangan kosong itu masih belum bisa diusir. Luo Binghe sebenarnya mulai menghitung. Banyak orang, Liu Sishu, pemimpin sekte Yui, Sang Qinghua, Ming Fan, Ning Sechie, orang-orang di puncak Xiansu, puncak Wanjian, puncak Jianchao, puncak Qiongding, puncak Baisan, penjaga gerbang, penyapu tangga. Dia bahkan tidak akan melepaskan penjaga gerbang dan penyapu tangga, di mana anak ini akan menghentikan dendamnya. Seluruh gunung Changqiong akan ditelan oleh cuka rasa terkonsentrasi khusus dari alam iblis. Shen Qingqiu mengkritik, caramu memanggil Sishu terlalu tidak tulus. Mulai sekarang, jangan panggil dia seperti itu. Luo Binghe berkata dengan kesal, saat dia menyebutku sedikit kasar atau orang tidak tahu diri, dia cukup tulus. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan itu. Kipas lipatnya berada di samping sofa, dan dia mengambilnya untuk memberi Luo Binghe beberapa ketukan di kepalanya. Apakah dia salah? Kau berani meletakkan cakar serigalamu di tubuh guru ini. Jika kamu tidak sedikit kasar, lalu apa? Kata-kata itu keluar terlalu lancar, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa ini telah mendorong batas-batas kesopanan. Ujung kata-katanya mengangkat sudut mulutnya, tampak sembrono, tetapi berat, sedikit centil, dan sangat tidak bermartabat. Luo Binghe melihat ke bawah dari atas. Ketika pemandangan ini memasuki matanya, dia hanya merasakan semacam api yang menggelitik untuk membakar dengan liar di jantung dan perutnya. Dia tanpa sadar bergerak untuk menempatkan satu kaki di antara lutut Shen Qingqiu, tetapi takut ditendang dari sofa bambu setelah ditemukan, dia buru-buru menggerakkan kepalanya untuk membiarkan Shen Qingqiu memukulnya dengan kipas sepenuh hati. Bahkan jika saya sedikit kasar, maka saya hanyalah sedikit kasar, Si Zun. Orang lain tidak bisa memanggil saya seperti itu. Mendengar ini, Shen Qingqiu merasa seperti 1 liter jus plum asam telah dituangkan secara paksa ke tenggorokannya, cukup memuatkan untuk membuat rambutnya berdiri tegak. Dia hampir mematahkan kipasnya di genggamannya. Dia buru-buru menggunakannya untuk menusuk Luo Binghe di dada untuk menopangnya. Bangun! Jika mereka ingin berbicara tentang masalah resmi, mereka harus duduk tegak dalam posisi yang benar. Dengan satu orang di atas yang lain, tidak peduli seberapa serius topik pembicaraan, itu akan berubah menjadi tidak senonoh. Luo Binghe tidak begitu mau, tetapi masih memanjat untuk duduk di satu sisi sofa. Setelah tidur selama 5 hari, Shen Qingqiu merasa seperti pinggang lamanya akan patah, tapi setidaknya dia masih bisa meluruskannya. Dia pikir dia tampak seperti seorang lelaki tua dengan alis mengerut dan wajah sedih memukuli kaki dan menggosok punggungnya, tetapi di mata orang lain itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda, rambut berantakan, longgar di atas bahu, jubah bagian dalam dengan kerah miring, menunjukkan strip pucat bahu dan leher, tenggorokan dan tulang selangka dengan jelas. Karena dia baru saja berguling-guling di sofa, lapisan merah pucat dilukis di pipinya, diam-diam mengerutkan kening dan menggosok punggung bawahnya. Dalam situasi seperti ini, hati yang salah tidak bisa menahan diri, tetapi tersesat semakin jauh. Luo Binghe, tidak berkedip sedikit pun, mendekat, perlahan membantunya menggosok punggungnya. Shen Qingqiu berkata, puas, bagus. Penuh perhatian. Luo Binghe berkata, Si Zun masih tidak tahu seberapa perhatian saya. Dia benar-benar tahu bagaimana minta dimanjakan. Luo Binghe melanjutkan, saat menghadapi Tianlang Jun, jika Si Zun membutuhkan bantuanku kapan saja, jangan ragu untuk memanggilku. Shen Qingqiu telah menghindari topik Tianlang Jun agar tidak mengecewakan Luo Binghe.
Dia tidak pernah berpikir dia akan mengangkat topik itu sendiri dengan cukup yakin, itu agak terlalu perhatian. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan sengaja, ayahmu. Luo Binghe membenamkan kepala di bahunya, berkata dengan kaku, aku tidak punya ayah. Hanya Shizun. Mengapa aku merasa seperti ayahmu? Shen Qingqiu mengesampingkan perasaan tak berdaya ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu enggan, dengan segala cara, jangan memaksakan diri. Tidak peduli betapa eksotisnya dia tetap ayah Luo Binghe. Bagaimanapun, dia masih seseorang yang diam-diam ingin ditemui Luo Binghe, bahkan jika dalam kenyataannya dia jauh dari bayangan kerinduan Luo Binghe. Gerakan tangan Luo Binghe tidak pernah berhenti. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak segan-segan. Shen Qingqiu dengan cermat memeriksanya. Tentu saja, wajah ini adalah ekspresi jujur dari seseorang yang dengan tulus ingin membantu mengeroyok seseorang dan memukuli mereka. Tidak ada jejak kengganan sama sekali. Sebenarnya, ini hal yang bagus. Meskipun bergabung dengan putranya untuk menjebak ayahnya bukanlah jalan yang benar, jika Luo Binghe benar-benar ingin bergandengan tangan dengan dunia kultivasi untuk menjatuhkan Tian Langjun, tidak hanya alam manusia akan mendapatkan sekutu yang ganas, Luo Binghe juga akan memaksimalkan poin kebenarannya saat dia melakukannya. Dia akan bisa sedikit memperbaiki kerugian yang dia alami di kuil Zhaohua. Sebelum Yue Qingyuan pergi, dia telah menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik dan bahwa masalah ini bisa diserahkan kepada rekan-rekan kita yang lain untuk ditangani. Artinya, dia tidak ingin dia pergi berperang. Shen Qingqiu bergumam, Chang Men Sesium mungkin tidak akan membiarkanku pergi berperang. Saat salju mulai turun, Luo Chuan, lebih baik jika kamu memperhatikan waktu dan tempat ini. Luo Binghe melembutkan cengkeraman di pinggangnya, berkata dengan nada hangat, terkadang, aku merasa Shizun benar-benar memiliki pengetahuan yang berlebihan tentang beberapa hal. Jantung Shen Qingqiu berdebar kencang di dadanya. Luo Binghe melanjutkan, sama seperti waktu itu di makam suci. Shizun jelas tidak pernah memasuki makam suci sebelumnya, tapi dia tahu tata letak ruangan di dalam dan artefak iblis yang menjaga makam, seperti punggung tangannya, dan bahkan bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Hal itu menarik penghargaan murid ini dan membuatnya menghela napas kagum. Shen Qingqiu dengan sengaja menelusuri, semua buku kuno yang telah dikumpulkan oleh Puncak Qingqing selama bertahun-tahun bukanlah potongan kertas yang tidak berharga dan omong kosong. Selalu ada informasi berguna di dalamnya. Luo Binghe mengeluarkan, selesai memijat pinggangnya, dia mulai menggunakan jari-jarinya untuk perlahan menyisir rambut panjang yang terurai di punggung Shen Qingqiu. Murid ini juga telah membaca beberapa dari buku-buku kuno itu, tetapi tidak terlalu sering melihatnya. Benar saja, dia masih terlalu jauh dari kemampuan Shizun. Bagaimana dia bisa lupa, Luo Binghe juga memiliki halo siswa top yang menantang surga. Jika dia berkata dia akan membaca beberapa, itu berarti dia sudah hafal semua buku tua berdebu di Puncak Qingqing. Tentu saja, dia akan tahu jika ada informasi berguna. Anak ini bukan Yue Qingyuan. Jika dia tidak ingin berbicara, Yue Qingyuan tidak akan bertanya, tetapi Luo Binghe pasti akan mengganggunya sampai mati untuk sampai ke akar masalahnya. Dia tidak semudah itu untuk ditipu. Shen Qingqiu masih memeras otaknya untuk mencari cara memutar di tikungan ini ketika, tiba-tiba, Ning Yingying memanggil dari luar rumah bambu. Shizun, kamu sudah bangun, kan? Bisakah Yingying masuk? Anak baik, murid yang sangat patuh. Shen Qingqiu berkata pelan, kamu pergi dulu. Tangan Luo Binghe berhenti. Mengapa saya harus pergi dan mereka tidak? Ming Fan juga memanggil dari luar. Dia berteriak, Shizun, beberapa siswa kita sudah ada di sini. Apakah nyaman bagimu untuk bangun? Mengapa banyak dari mereka datang sekaligus? Shen Qingqiu melompat dari sofa, mendorong Luo Binghe keluar jendela. Luo Binghe melempar balik sambil pergi, jadi ternyata Shizun suka menyelinap seperti ini. Shen Qingqiu memukul dahinya dengan kipasnya. Siapa yang licik? Salah siapa ini? Mengapa kamu harus membuatnya terlihat seperti hubungan cinta rahasia setiap saat? Luo Binghe tanpa suara membalik jendela, tetapi mengulurkan tangannya lagi untuk meraih Shen Qingqiu. Dia berkata dengan lembut, Shizun, setelah urusan ini diselesaikan, apakah kamu ingin pergi denganku? Shen Qingqiu tidak bisa begitu saja merobek wajahnya dan hanya bisa diam.
Guru ini masih merupakan penguasa puncak Qingqing. Jika Luo Binghe ingin bertemu dengannya, tidak bisakah dia datang untuk menemukannya? Mengapa bersikeras pergi bersamanya? Dia tidak ingin menyumbangkan materi sumber lagi untuk kebencian terhadap Chunsan. Luo Binghe menghela napas. Aku pun berpikir begitu. Dia baru saja menutup jendela ketika pintu rumah bambu terbuka. Suara Cicingci tiba sebelum orangnya melakukannya. Mengangkat tirai untuk menunjukkan wajahnya yang cerah dan cantik, dia cemberut, kamu benar-benar semakin dimanjakan. Di kuil Zhaohua, apakah kamu dipukul beberapa kali atau dipukuli sampai kamu meludah darah? Kamu tidur 5 hari sekaligus. Shen Qingqiu berbalik dan berkata dengan setengah tulus, tidak seperti Qi Semei ini, kamu selalu tahu tentang kelemahanku. Qi Qingqi mendengus, aku selalu tahu kamu tidak nyaman dan merepotkan. Liu Mingyan mengikuti di belakangnya, membungkuk memberi salam setelah masuk. Di belakangnya adalah Liu Qingge. Ming Fan dan Ning Yingying mengikuti, Mu Qingfang di paling belakang. Rumah bambu berukuran sederhana itu dijejali begitu banyak orang sekaligus. Shen Qingqiu mulai berkeringat. Untungnya, Luo Binghe telah pergi melalui jendela, atau tidak mungkin dia bisa bersembunyi sekarang. Mu Qingfang tersenyum, aku mengatakan bahwa kulit Shen sesium normal, tidak ada tanda-tanda penyakit yang tidak biasa, dia benar-benar hanya tidur. Kamu harus percaya padaku kali ini, bukan? Shen Qingqiu menyuarakan rasa malunya, menunjukkan kursi untuk setiap dewa puncak. Melihat Liu Qingge menyapu matanya ke setiap bagian ruangan setelah dia masuk, tatapannya dingin, dia berkata, Liu sedih, aku di sini. Liu Qingge melihat ke belakang, berbalik ke arah Shen Qingqiu. Siapa yang tadi di sini? Akhir chapter 75. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.